Bab 226, 800 juta untuk satu wajah. Ketika keadaan sudah berkembang hingga saat ini, suasana di aula menjadi suram. Apa yang disebut tembok dirobohkan oleh semua orang, meskipun segala sesuatunya belum berkembang sampai ke titik itu, mereka telah mendapatkan momentum seperti itu. Ini jelas merupakan pesta makan malam bagi Aiden sebagai inspektur Istana Surgawi. Jika orang-orang besar di kota Jinling bersatu untuk mengucilkannya, statusnya sebagai inspektur akan menjadi sekedar nama. Bagaimanapun, Istana Surgawi pun masih membutuhkan dukungan dari para pemimpin politik dan bisnis tersebut. Wajah Robert menjadi tanpa ekspresi saat ini, tetapi mereka yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa dia benar-benar marah. Meskipun kata-kata Aiden sebelumnya tidak pantas, bagaimanapun juga, dia ada di sini hari ini, dan orang-orang ini bahkan tidak memberinya wajah apapun, yang benar-benar tidak masuk akal. Terutama Sendauru ini, meskipun lelaki tua kamar dagang Jinling dan teknisi rahasia Departemen Provinsi berstatus tidak rendah, popularitas dan pengaruh mereka masih lebih rendah daripada Sendauru dan Teddy Cliff. Teddy Cliff dan Aiden memiliki dendam yang dalam, jadi tentu saja mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mengincar Aiden. Namun, Sendauru belum pernah mendengar bahwa dia memiliki dendam terhadap Aiden, tetapi sekarang dia memilih untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dikatakan bahwa dia berhadapan langsung dengan Aiden. Fakta membuktikan bahwa pengaruh Sendauru memang besar, semua orang yang hadir, termasuk Diego Duan dan Santiago Walker, bisa menempatkan pengaruhnya di 5 besar di kota Jinling bahkan Provinsi Houston. Tanpa dia, ia memulai dari awal dan membangun grup Rudao dengan nilai pasar hampir 100 miliar hanya dalam waktu belasan tahun, saking terkenalnya hingga tak kalah terkenalnya dengan keluarga bangsawan lama. Begitu dia berbicara, ekspresi semua penonton berubah satu demi satu. Sambil berbicara dengan suara pelan, mereka sudah memutuskan bahwa anak dari Muteburi ini terlalu sombong akhir-akhir ini dan harus benar-benar ditekan. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, Aiden, yang dari tadi menatapnya dengan dingin, mengatakan ini kepada Sendauru dengan suara dingin. Tinggal. Mungkinkah Aiden sudah menyerah? Mata semua orang tertuju pada Aiden dan Sendauru, wajah mereka penuh keterkejutan. Robert mengangkat alisnya. Tanpa berkata apa-apa, dia mengerti bahwa Aiden adalah orang yang bersuara lembut. Sekarang, hanya karena orang-orang ini, mereka ingin mengintimidasinya dan membuatnya menundukkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Sendauru tidak melihat perubahan apapun di wajahnya. Dia menatap Aiden dan berkata, "Mengapa, Inspektur Aiden, ada hal lain yang harus dilakukan?" Aiden tersenyum tipis dan berkata, "Jika kita tidak ada urusan, tidak bisakah kita berbicara dengan Tuan Sen?" Tuan Aiden baru saja mengatakan bahwa dia ada yang harus dilakukan nanti, bukankah Anda harus pergi? Anda dapat menunda hal berikutnya. Aiden berjalan ke arah Sendauru sambil tersenyum dan berkata dengan tenang, "Ini adalah masalah pribadi antara Tuan Sen dan saya yang telah lama tertunda. Ini harus diselesaikan hari ini." Meski tidak ada perubahan pada wajah Sendauru, hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia mengerutkan kening, menarik napas dalam-dalam, dan menatap langsung ke arah Aiden. "Apa maksud Anda, Tuan Aiden? Saya tidak ingat ada masalah pribadi lain di antara kita." "Haha, Tuan Sen benar-benar seorang bangsawan yang melupakan banyak hal." Aiden tersenyum ringan dan berkata, "Tuan Sen masih berhutang 500 juta dolar kepada saya yang belum dia bayar kembali. Selain itu, Tuan Sen kehilangan 300 juta dolar karena aku di pertandingan tinju bawah tanah. Dan 35 juta, totalnya 835 juta. Saya memberitahu Tuan Sen hari itu bahwa akan membayarnya kembali dalam waktu 3 hari, tetapi sekarang lebih dari 10 hari telah berlalu, dan saya masih belum melihat 1 sen pun. Tuan Sen pasti berpikir bahwa saya, Aiden, masih muda dan banyak bicara dan tidak punya uang sama sekali. Apakah kamu mengingat kata-kataku?" Mengabaikan wajah Sendauru yang semakin jelek, Aiden berkata pada dirinya sendiri, "Sekarang kita ambil saja kesempatan ini, di depan Penatua Flip dan begitu banyak senior di kota Jinling, kita akan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Tuan Sen bagaimana?" Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, napas Sendauru menjadi lebih cepat dan wajahnya menjadi pucat. Semua orang di aula yang hendak pindah memandang mereka berdua dengan kaget. Sendauru sebenarnya berhutang uang pada Aiden. Apalagi dia masih berhutang lebih dari 800 juta. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi melihat penampilan Sendauru, sepertinya dia tidak berbohong. Meski semua orang terkejut, mereka tidak lagi berani memihak. Orang tua dan Teddy Cliff yang berjalan ke pintu memiliki mata muram ketika mereka melihat ini, dan mereka juga berhenti dan menunggu perkembangan masalah. Jika Sendauru tidak pergi, semua orang di aula tidak akan mengikutinya lagi. Bahkan jika mereka bertiga pergi, pengaruhnya terhadap Aiden tidak akan besar.
Apa yang terjadi? Sebelum Sendaoru dapat berbicara, Diego Duan memandang Sendaoru dengan wajah muram dan berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu berhutang banyak pada Tuan Aiden?" Dari sudut pandang tertentu, grup Rudao didukung oleh keluarga Duan, dan saham keluarga Duan di grup Rudao tidaklah sedikit. Kini Sendaoru mencoba segala cara untuk melepaskan diri dari kendali keluarga Duan. Ini lebih dari 800 juta bukan jumlah yang kecil, bukankah orang ini diam-diam mentransfer aset? Kalau tidak, apa yang terjadi dengan lebih dari 800 juta itu? Mendengar nada bertanya, Sendaoru mengerutkan kening, merasa sangat tidak puas. Saya diperas oleh Aiden dan kaki anak saya dipatahkan olehnya. Mengapa Anda tidak melihat Anda begitu cemas? Saat ini, jika menyangkut masalah uang, tahukah Anda bahwa Anda cemas? Meski hatinya tidak puas, namun hal itu tidak terlihat di wajahnya, ia tetap membutuhkan pohon besar keluarga Duan untuk menghadapi Aiden. Setelah menenangkan diri, dia menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan beberapa kata kepada Diego Duan dengan suara rendah. Setelah mendengarkan penjelasan Sendaoru, ekspresi Diego Duan berubah menjadi jelek. Aiden ini keterlaluan. Itu tidak cukup untuk mematahkan kaki Sen Liwen, tapi dia benar-benar berani membuka mulut dan memeras begitu banyak uang dari keluarga Sen. Apalagi setelah mengetahui bahwa Sendaoru telah membayar Aiden cek sebesar 500 juta, dia semakin marah. Kini grup Rudao belum lepas dari keluarga Duan, setiap sen yang dibayarkan juga menjadi milik keluarga Duan. Frederick Duan menderita kerugian besar di depan Aiden, dia takut dengan kekuatan Aiden dan memilih untuk bersikap picik. Tapi sekarang ketika kepentingan keluarga terlibat, dia harus berdiri. Tuan Aiden, 835 juta bukanlah jumlah yang kecil. Saya ingin tahu apakah Anda punya bukti. Diego Duan berkata dengan ringan, sudah lama sekali. Jika Anda hanya mengandalkan kata-kata Tuan Aiden, Anda ingin keluarga Sen melakukannya dengan jumlah sebesar itu. Bukankah jumlah uang yang besar itu agak berlebihan? Aiden tersenyum acuh tak acuh ketika mendengar ini dan berkata, menurutmu apa yang harus dilakukan Tuan Duan? Diego Duan tersenyum ringan dan berkata, ini sangat sederhana. Saya tahu bahwa keluarga Sen dan Tuan Aiden memiliki beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Hari ini, di depan Penatua Flip, Nona Wang dan semua kepala keluarga serta bos di kota Jinling, itu adalah lebih baik Tuan Aiden memberi wajah pada Duan. Masalah ini bagaimana kalau kita menyudahi saja? Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi semua orang di aula langsung menjadi menarik. Diego ini berkulit sangat tebal, dengan wajah bernilai lebih dari 800 juta, bahkan jika dia seorang master, dia mungkin tidak sebanding dengan harga ini. Namun, dengan pedang manusia hujan, milik keluarga Duan di sini, meskipun wajahnya tidak bernilai 800 juta, tidak mudah untuk menyinggung perasaannya. Akankah Aiden memilih untuk menderita kerugian karena menjadi bodoh? Jika Anda tidak menerimanya, Anda akan benar-benar berselisih dengan keluarga Duan. Meskipun Aiden kuat, pedang manusia hujan dari keluarga Duan adalah master nomor 1 di Provinsi Houston dan diakui sebagai sosok seperti dewa. Bahkan jika Aiden adalah monster, sosok legendaris seperti itu pasti tidak sebanding dengan remaja seperti dia. Saat ekspresi semua orang berubah, ada senyuman di wajah mereka. Wah, segalanya menjadi semakin menarik sekarang. Bab 227, 100 juta sehari. Di atas panggung. Robert tampak acuh tak acuh dan melirik Diego Duan, dengan sedikit ejekan di matanya, dan diam-diam dia menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Tampaknya selama bertahun-tahun, satu keluarga menjadi keluarga yang dominan, dan Diego Duan kehilangan pandangan terhadap dirinya sendiri. Aku khawatir dia bahkan tidak tahu keberadaan seperti apa yang dia ajak bicara, beraninya kamu membiarkan dewa kematian ini menjual wajahmu. Kalimat ini, jika itu adalah lelaki tua di keluarga Anda, mungkin masih berbobot. Hanya kamu hanya mencari kematian. Faktanya, dia diam-diam mulai mempersiapkan situasi jika Aiden tiba-tiba mengambil tindakan dan membunuh Diego Duan, yang tidak mengetahui ketinggian dunia. Melissa sedang duduk di atas panggung, tanpa ekspresi di wajahnya, tapi ada sedikit rasa kasihan di matanya saat dia melihat ke arah Diego Duan. Dia tampak seperti orang bodoh. Diego Duan ini benar-benar semakin hidup, dan dia tidak dapat melihat situasinya dengan jelas. Dia berani berbicara dengan tuan muda yang tak terkalahkan seperti ini karena dia memiliki seorang guru hebat yang berada di puncak tahap akhir transformasi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tidak heran jika keluarga Duan mengalami kemunduran di bawah kepemimpinannya selama bertahun-tahun. Pintu masuk aula. Teddy Cliff memiliki senyum sinis di wajahnya. Menurut pemahamannya tentang Aiden, dia tidak akan pernah menyetujui kata-kata Diego Duan. Dengan amarah Aiden, keduanya bahkan akan berkonflik.
Sen Daoru memandang Diego Duan, yang tampak penuh percaya diri, dan ragu-ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya tidak berbicara. Melihat Aiden terdiam untuk waktu yang lama, Diego Duan tampak sedikit tidak sabar, mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana, Tuan Aiden, apakah Anda bersedia menjual wajah Duan?" Aiden, yang selalu tanpa ekspresi, akhirnya perlahan mengangkat kepalanya, menatap Diego Duan, dan mengucapkan kalimat dengan sangat acuh tak acuh. "Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani memintaku untuk memberikan wajahmu?" Boom! Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang di aula tiba-tiba meledak. Mata yang menatap Aiden penuh dengan keterkejutan. Mereka sudah lama mendengar bahwa Aiden memiliki sifat yang sesat dan sombong, namun pada awalnya mereka tidak menganggapnya serius. Tetapi ketika mereka melihatnya hari ini, mereka akhirnya mempercayainya. Benar saja, dia punya karakter. Namun, kebanyakan orang menggelengkan kepala dan mencibir. Di kota Jinling, dan bahkan di provinsi Houston, keluarga Duan adalah keluarga nomor satu yang tidak perlu dipersoalkan, dan bahkan istana surgawi di Houston harus memberikannya 3 poin. Aiden mencari kematiannya sendiri dengan menyinggung keluarga Duan dengan cara ini. Sebagai inspektur istana surgawi, saya khawatir dia akan menjadi hiasan begitu dia menjabat, lagi pula, tidak ada yang akan menyinggung keluarga Duan dan keluarga Sen hanya untuk menyenangkannya. Melissa dan Robert sama sekali tidak terkejut, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka. Wajah Diego Duan tiba-tiba menjadi sangat suram hingga dia bisa meneteskan air. Dia menatap Aiden dan menghela nafas berat, "Aiden, jangan buatku malu. Pertama-tama kamu melukai sepupuku Li Wen, lalu kamu melukai Frederick. Keluarga Duan kami peduli dengan wajah istana surgawi dan tidak mau berdebat denganmu. Apakah kamu ingin bertengkar dengan keluarga Duanku?" Aiden memandangnya dengan dingin dan berkata dengan suam-suam kuku, "Terus kenapa?" Diego Duan tercekik parah. Sudah berapa tahun tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengan saya dengan begitu berani di kota Jinling." Wajahnya sangat muram. Saat dia melihat ke arah Aiden, matanya sedingin pisau dan dia berkata dengan murung, "Oke, bagus. Saya harap Anda tidak menyesali keputusan yang Anda buat hari ini." "Saya tidak pernah menyesali keputusan saya," Aiden memandangnya dengan ekspresi acuh tak acuh. "Tuan Duan akan mengingatkan Anda tentang hal ini." "Hah?" Diego Duan mendengus marah, menoleh ke Sen Daoru dan berkata, "Berikan dia uang segera." Diego Duan berada di ambang ledakan, dan Sen Daoru tidak berani memprovokasi dia. Dia mengeluarkan cek dari tangannya, menandatanganinya, dan berkata dengan sedikit malu, "Saya hanya dapat mengeluarkan cek tunai sebesar 500 juta di sini sekarang." Wajah Diego Duan sangat tanpa ekspresi, dan dia mendengus dingin, "Berapa banyak lagi yang tersisa?" 335 juta. Diego Duan mengeluarkan cek dengan wajah gelap, menandatangani namanya, lalu mengambil cek itu dari Sen Daoru, melemparkannya ke Aiden, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ini sangat membuat frustrasi. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan menjadi gila. Aiden menyimpan cek itu dengan santai dan tidak melihat gerakannya sama sekali. Semua orang hanya merasakan kilatan bayangan di depan mata mereka, dan dia berhenti di depan Diego Duan dan yang lainnya. "Tunggu sebentar, kalian berdua." Diego Duan tertegun sejenak, lalu dengan marah berteriak pada Aiden, "Apalagi yang ingin kamu lakukan?" Aiden tersenyum ringan dan berkata, "Lebih dari 800 juta tidaklah cukup." "Apa?" Wajah Diego Duan penuh kejutan dan ketidakpercayaan. "Bukankah lebih dari 800 juta saja sudah cukup?" Dia tanpa sadar memandang Sen Daoru, berapa banyak uang yang telah diperas orang ini oleh Aiden. Sen Daoru sangat marah sehingga dia ingin memarahi ibunya saat ini. Wajahnya gelap seperti dasar pot. Dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Aiden, "Aku sudah membayarmu kembali 500 juta terakhir kali. Bahkan jika masih ada 500 juta tersisa, ditambah 330 juta yang hilang dari Rong Huan darimu. 5 juta, tepat 835 juta sudah cukup." Aiden menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, "Ku bilang itu tidak cukup, itu tidak cukup. Saya sudah mengirimkan ultimatum kepada Tuan Sen pada malam pertandingan tinju bawah tanah, tetapi Tuan Sen tidak menganggap serius kata-kata saya dan langsung menunda waktu selama lebih dari 10 hari. Aku sibuk dengan pekerjaan rumah akhir-akhir ini, aku datang untuk menagih hutang." Sen Daoru dan Diego Duan menarik napas dalam-dalam, jelas sangat marah. "Lalu apa yang kamu inginkan?" "Tagih saja sejumlah bunga," Aiden berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, kalian berdua, saya tidak akan mengenakan biaya terlalu banyak. Dari pertandingan tinju bawah tanah hingga hari ini, tepat 12 hari telah berlalu.
Bunga 100 juta per hari sudah cukup. Dengan kata lain, Tuan Sen, kalian bayar saja saya bunga 1,2 miliar. Aiden berpikir dalam hati dan berkata, baiklah, saya bisa mengumpulkan seluruh angkanya, 2 miliar. Dia mengatakan ini. Di seluruh aula, suasananya begitu sunyi sehingga terdengar suara pin jatuh. Semua orang memandangnya dengan mata yang sangat terkejut, seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Bunga 100 juta sehari. Tambahkan 1,2 miliar sehingga totalnya menjadi 2 miliar. Nada keras ini sangat menakutkan. Semua orang besar di kota Jinling, termasuk Santiago Walker, sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Jika pemuda ini bukan orang gila, maka dia punya sesuatu untuk diandalkan. Diego Duan, yang sangat marah, bahkan lebih marah dan tertawa saat ini. Haha, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku tahu apa yang ku bicarakan. Sendauru, yang terdiam, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, bagaimana jika kita tidak memberikannya? Kalau begitu aku khawatir kalian berdua harus tinggal di sini lebih lama lagi. Kamu mengancam kami. Itu bisa dikatakan iya. Aiden tersenyum ringan. Diego Duan dan Sendauru saling memandang, ekspresi mereka dingin dan menakutkan sebagai bos tertinggi di kota Jinling dan bahkan provinsi Houston, mereka berdua diancam pada saat yang sama. Apalagi pihak lain masih remaja. Kedengarannya seperti sebuah fantasi, tapi itu benar-benar terjadi. Saat berikutnya, momentum di seluruh aula turun ke titik beku. Orang tua di depan pintu dan pria parubaya berkacamata berbingkai emas tidak hanya terkejut dan tidak percaya, tetapi juga diliputi ketakutan. Keduanya benar-benar memprovokasi orang gila. Teddy Cliff, sebaliknya, bertarung gila-gilaan dengan kengerian di matanya, yang terbaik adalah mulai bertarung dengan cepat. Sepertinya Anda bisa mendengar harapan batinnya. Diego Duan, yang wajahnya sangat dingin, berhenti berbicara omong kosong pada saat ini, dan momentumnya meledak. Pedang perak lembut muncul langsung di tangannya, dan cahaya pedang yang menakjubkan naik ke langit. Ketika dia berbicara, suaranya sangat dingin. Huff. Jika aku, Diego Duan, ingin pergi, aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku. Bab 228, Pedang Ki berubah menjadi laut. Suasana di aula sangat membeku. Diego Duan berdiri dengan pedang di tangan, auranya membubung ke langit, wajahnya sangat suram. Dan Sendauru berdiri di belakangnya, tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Sekarang, ini bukan lagi hanya soal uang, Aiden menamparkan keluarga Sen dan keluarga Duan di depan semua orang. Jika Diego Duan masih mengkhawatirkan kekuatan Aiden dan statusnya sebagai inspektur Istana Surgawi sebelumnya, sekarang setelah mendengar tentang tingkat bunga 100 juta untuk satu hari, dia sangat marah dan tidak tahan lagi. Bagaimana dengan inspektur Istana Surgawi? Orang tua dari keluarga Duan masih setengah jalan menuju puncak transformasi. Selain itu, keluarga Sen telah beroperasi di Provinsi Houston selama bertahun-tahun dan sangat berkuasa. Seorang putra terlantar yang diusir oleh keluarga Palmer di ibu kota, jadi bagaimana jika dia terlahir kembali, dia tidak memenuhi syarat untuk menantang keluarga Duan. Melihat Diego Duan yang marah, semua orang diam-diam menggelengkan kepala. Aiden ini benar-benar tidak tahu di mana letak bumi dari langit. Bahkan jika Anda kuat dan dihargai oleh guru kait, di Provinsi Houston, keluarga Duan tetaplah seseorang yang tidak dapat Anda ganggu. Sekarang, dia dan keluarga Duan benar-benar berselisih satu sama lain, dan dia hanya mencari kematian. Di bawah tatapan dingin Diego Duan, ekspresi Aiden tidak berubah sama sekali, dan dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, kamu bukan tandinganku. Arogan. Ini adalah pertama kalinya Diego Duan dipandang rendah di depan begitu banyak orang. Wajahnya menjadi merah dan putih. Meskipun dia tahu bahwa Aiden mengatakan yang sebenarnya, ketika hatinya dipenuhi amarah, dia dengan berani menebas Aiden dengan pedangnya. Pedang pemecah air. Wush. Dia menebas dengan pedangnya. Semua orang hanya merasakan seberkas cahaya seperti cahaya bulan muncul di antara langit dan bumi. Pedang ini kelihatannya sangat tajam, namun memiliki makna yang lembut, kemanapun ia melewatinya, udara beriak seperti gelombang air, membentuk riak tak kasat mata di udara, seperti gelombang air yang dibelah oleh pedang. Riaknya terlihat lembut, namun kekuatan di dalamnya sungguh luar biasa. Saat bangku kayu dan tanaman pot di sekitarnya mengalami riak, mereka bergetar hebat dan hancur berkeping-keping. Orang-orang yang sudah lama bersembunyi tampak ngeri saat melihat ini.
Di atas panggung, ketika Robert melihat ini, matanya sedikit menyipit dan dia melambaikan lengan bajunya. Wush! Cahaya keemasan terbang dalam sekejap, dan riak-riak itu bertabrakan satu sama lain dalam sekejap. Diam-diam, riak-riak itu musnah, dan cahaya keemasan itu juga menghilang. Piuh! Semua orang menghela nafas lega. Mereka tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada Robert dan segera menatap Aiden. Yang mengejutkan mereka adalah Aiden masih berdiri di sana tanpa niat untuk mengambil tindakan. Dia memandang pedang panjang di tangan Diego Duan dengan kagum dan berkata, apakah itu pedang panjang yang terbuat dari besi dingin laut dalam? Hampir tidak bisa dihitung sebagai senjata ajaib, tidak heran Tuan Duan membawanya. Namun, meski kekuatan pedang ini bagus, masih sulit untuk menyakitiku. Sebelum suaranya jatuh, cahaya pedang seperti cahaya bulan telah mendarat di atas kepalanya. Klik. Terdengar suara retakan yang tajam, dan ketika semua orang melihat ke arah Aiden, pupil mereka langsung menegang. Pada saat ini, Aiden tampak seperti dewa petir yang datang ke dunia, dengan guntur yang menyilaukan dan ular petir berenang di sekelilingnya. Cahaya pedang cahaya bulan Diego Duan hanya berjarak 1 jari dari dahinya ketika terjerat oleh guntur halus dan ular petir dan musnah seluruhnya dalam sekejap. Melihat ini, ekspresi Diego Duan berubah, dan ada kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Gerakannya ini, dikombinasikan dengan pedang air lemah, sama kuatnya dengan transformasi tahap awal biasa, tapi bahkan tidak bisa menembus pertahanan Aiden. Meski dalam hatinya sedang marah, ia harus mengakui bahwa meski pemuda di hadapannya itu sombong, namun ia punya modal untuk menjadi sombong. Jika dia tidak melihat master transformasi yang berusia kurang dari 20 tahun, dia tidak akan pernah mempercayainya. Putranya sendiri Frederick Duan, yang menemukan kesempurnaan energi batin di usia 20-an, dipuji sebagai seorang jenius yang jarang terlihat dalam 50 tahun. Namun dibandingkan dengan Aiden, dia tidak ada bandingannya. Meskipun dia memiliki begitu banyak pemikiran di benaknya, Diego Duan tidak membuang-buang waktu. Meski serangannya gagal, dia tidak putus asa sama sekali, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Bus! Sepertinya ada suara air mengalir di udara. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka tercengang dan tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Namun di tengah aula, cahaya pedang seperti cahaya bulan saling bersilangan, dan dalam sekejap mata, lautan biru muda terbentuk di udara. Meski tidak terlihat besar, namun memberikan rasa keagungan seperti lautan biru. Ini. Energi pedang berubah menjadi laut. Itu sebenarnya adalah keahlian rahasia orang tua keluarga Duan, pedang Qi yang berubah menjadi laut. Bukankah dikatakan bahwa gerakan ini sulit digunakan oleh para master alam transformasi? Mungkinkah Diego Duan telah menerobos menjadi Grandmaster alam transformasi? Ekspresi semua orang terkejut, dan bahkan ekspresi Robert dan Melissa di atas panggung berubah drastis saat ini. Energi pedang berubah menjadi laut. Ini adalah simbol keberhasilan, teknik pedang laut biru, keluarga Duan Hoston, ini juga merupakan salah satu jurus unik keluarga Duan untuk memasuki dunia transformasi. Mata Robert seperti belati, dan dia melihat lautan energi pedang di atas kepala Aiden. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan sedikit kesadaran. Ini bukanlah energi pedang sungguhan yang berubah menjadi laut, melainkan menggunakan energi besi dingin dari pedang air lemah untuk secara paksa memadatkan energi pedang gelombang air, meski kekuatannya tidak lemah, namun masih jauh tertinggal dari keahlian rahasia keluarga Duan. Begitu dia memikirkan hal ini, Aiden tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan sedikit ketertarikan di matanya. Gunakan kelembutan air yang lemah untuk melemahkan ketajaman pedang Qi agar tidak bertabrakan dan meledak. Selagi mencapai keseimbangan, gunakan kekuatan untuk menariknya hingga membentuk lautan pedang yang dibentuk puluhan atau ratusan pedang Qi. Selama Qi musuh sedikit lebih kuat, gerakan apapun akan menyebabkan energi pedang meledak, menghasilkan serangan yang kuat, yang cukup menarik. Tidak jauh dari situ, Diego Duan, yang napasnya sedikit tidak stabil dan wajahnya sedikit pucat, melihat Aiden menceritakan rahasia tipuan keluarga Duan dalam sekejap. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mendengus dingin, apa yang bisa saya lakukan jika saya melihatnya? Meskipun saya masih memiliki kekuatan batin yang sempurna, saya membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun untuk meningkatkan jurus ini. Ini cukup kuat untuk dibandingkan dengan pukulan para master di tahap tengah dan bahkan akhir transformasi. Saya ingin melihat caranya kamu ambil itu, mendengus. Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara dan menatap Aiden dengan dingin, jelas sangat percaya diri dengan tindakannya. Namun, tidak masalah jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, karena ini sudah menjadi pukulan terkuatnya sejauh ini. Sekarang energi internal di tubuhnya telah habis oleh gerakan ini, dan dia berada di akhir kekuatannya.
Aiden tidak terpengaruh oleh kata-katanya, dia tersenyum tipis, melihat lautan energi pedang biru muda di atas kepalanya, dan mengetuknya dengan lembut dengan satu jari. Merusak. Dia menunjukkan hal ini. Seluruh ruangan tampak membeku. Robert, yang sedang duduk dengan tenang di atas panggung, tiba-tiba mengubah ekspresinya saat ini. Dia bisa merasakan tubuhnya dipenjara oleh kekuatan tak terlihat. Anda harus tahu bahwa dia sudah menjadi master hebat di tahap akhir transformasi. Orang yang dapat dengan mudah memenjarakannya memiliki kekuatan. Memikirkan hal ini, dia menatap Aiden tanpa sadar, dan ketika pupil matanya berkontraksi, hatinya terkejut lagi. Jika dia memiliki keraguan tentang kekuatan Aiden di puncak alam transformasi sebelumnya, keraguan terakhir di hatinya telah hilang sama sekali saat ini. Siapapun yang dapat melakukan ini pasti berada di puncak transformasi. Sementara Robert gemetar di dalam hatinya, di bawah tatapan ngeri semua orang, jari Aiden akhirnya menyentuh energi pedang lautan di udara. Bab 229, Pedang Manusia Hujan. Saat berikutnya. Boom. Sepertinya ada suara gemuruh yang mengejutkan. Ketika hati semua orang terkejut, mereka merasakan kekuatan menahan tindakan Aiden menghilang dalam sekejap, dan dia dengan cepat mundur dengan wajah pucat. Pada saat yang sama, jari-jari Aiden diselimuti cahaya guntur dan kilat, seolah-olah menghancurkan segalanya, dan sebuah jari jatuh di tengah lautan energi pedang. Rasanya seperti sekeringnya meledak. Hampir 100 pedang ki yang tetap seimbang meledak pada saat ini, tetapi tidak ada suara nyata yang keluar. Momentum yang menakutkan itu tampak mengejutkan. Kubah, yang awalnya tingginya hampir 7 meter, saat ini terkoyak oleh ledakan cahaya pedang yang mengejutkan, dan bintang-bintang di langit malam terlihat samar-samar. Dan badai yang mengamuk, seperti badai dengan ketajaman yang tak tertandingi, langsung menutupi Aiden. Meski jaraknya hampir 10 meter, semua orang bersembunyi di pojok, namun mereka masih bisa merasakan angin pedang yang sangat tajam menusuk kulit. Di sekitar Aiden, papan kayu berharga di tanah telah robek menjadi lubang besar, dan bahkan serbuk gergaji telah diaduk oleh energi pedang yang ganas. Beberapa kursi mahoni di dekat Aiden, pada saat ini, bahkan lebih hancur. Dentur. Sepertinya ada guntur dan kilat. Di tengah badai energi pedang, sosok Aiden muncul, cahaya guntur dan kilat menyambar dengan hebat, dan badai energi pedang hijau juga perlahan menghilang pada saat ini. Diego Duan menatap sosok di pedang Kistorem, bernapas dengan cepat, tidak berani memalingkan muka sejenak. Meskipun Frederick Duan mengatakan bahwa Aiden sangat kuat, dia tidak tahu persis seberapa kuatnya. Oleh karena itu, ketika dia mengambil tindakan, langkah pertamanya masih dalam tahap pengujian. Langkah kedua ini telah mengeluarkan trik terkuat. Dia takut jika dia tidak menggunakan jurus terkuatnya, dia bahkan tidak akan mampu menembus pertahanan Aiden. Teddy Cliff, yang berada di pintu aula, terengah-engah dan menatap Aiden di tengah badai. Menghancurkan. Di saat yang sama, suara acuh tak acuh keluar. Di tengah badai energi pedang, sosok Aiden tiba-tiba mengeluarkan cahaya petir yang menyilaukan. Ketika aura yang tak tertandingi meledak, Aiden tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekan ke arah kehampaan. Berdengung. Saat udara berdengung, energi sejati hijau menyebar dari telapak tangannya. Saat cahaya pedang yang sangat tajam bertemu dengan esensi hijau ini seperti es dan salju bertemu dengan terik matahari, itu hancur total dalam sekejap mata. Namun saat sosok Aiden melangkah keluar perlahan, bajunya bahkan tidak robek. Dia memandang Diego Duan yang tampak kusam karena kagum. Langkah ini cukup menarik. Jika kekuatanmu lebih dari 10 kali lebih kuat, aku mungkin harus sangat menderita. Sayangnya, kekuatanmu terlalu lemah. Bahkan dengan bantuan pedang panjang yang terbuat dari besi dingin laut dalam, itu akan sulit bagimu untuk menggunakan kekuatan sebenarnya dari gerakan ini. Mendengarkan kata-kata arogan Aiden, ekspresi semua orang berubah, tapi tidak ada cara untuk membantahnya. Saat dia melihat Aiden lagi, sudah ada sedikit rasa kagum di wajahnya. Inspektur Istana Surgawi ini sangat kuat, pukulan sekuat itu bahkan tidak menyakitinya sama sekali. Diego Duan mengertakkan gigi, ekspresinya berubah drastis, dan akhirnya berubah menjadi desahan enggan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Aiden, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akui bahwa saya memang bukan tandingan Anda, tetapi keluarga Duan saya tidak akan pernah memberikan 1,2 miliar ini. Aiden mengangkat alisnya sedikit, tapi dia tidak bermaksud untuk marah. Sebaliknya, dia melihat ke arah Sen Daoru di belakangnya dan berkata, Tuan Sen, apakah Anda juga bermaksud demikian?
Wajah Sendaoru terlihat sedikit tidak wajar. Setelah bertahun-tahun berada di pusat perbelanjaan, ini adalah kedua kalinya dia diinterogasi dengan cara yang memalukan. Pertama kali di villa setengah gunung di Muteburi. Dia mengertakkan gigi dan hendak berbicara, tetapi dia melihat wajah Diego Duan dingin. Dia meliriknya, menatap Aiden dan berkata, masalah hari ini bukan hanya tentang keluarga Sen, ini tentang wajah keluarga Duan. Sama sekali tidak mungkin kita bisa berkompromi. Oh. Aiden memandangnya dengan setengah tersenyum, dan berkata, apakah kedua kepala keluarga siap mati daripada menyerah? Huff. Diego Duan tersentak dan mencibir, bunuh kami jika kamu berani. Kalau tidak, ayo cepat pergi. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Sayang sekali. Aiden menggelengkan kepalanya dengan kecewa, dalam hal ini, aku hanya bisa memenuhi keinginanmu terlebih dahulu, lalu pergi untuk meminta akunnya. Hah. Pupil mata Diego Duan menegang dengan keras, apa yang ingin kamu lakukan? Mungkinkah dia berani membunuh seseorang di depan banyak orang? Merasakan niat membunuh di tubuh Aiden, ekspresi Diego Duan sangat ngeri, dan hatinya penuh rasa tidak percaya. Sendaoru sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat seketika. Dia tahu bahwa Aiden adalah orang gila yang melanggar hukum. Dia bukanlah orang pertama yang membunuh orang di depan umum. Tapi sebelum dia sempat memohon belas kasihan, dia melihat Aiden menghilang dalam sekejap. Tidak mau. Aiden. Inspektur Aiden, tunggu sebentar. Saat Aiden bertindak, Melissa dan Robert di atas panggung tidak bisa lagi menjaga ketenangan mereka. Tak satu pun dari mereka menyangka Aiden akan berani membunuh seseorang pada kesempatan seperti itu. Selain itu, pihak lain adalah kepala keluarga pertama di Jinling dan kepala keluarga miliarder Sen. Jika dia benar-benar membunuh dua orang, apakah kota Jinling akan digulingkan? Wajah Melissa cemas, dan dia langsung terbang saat berbicara. Lebih cepat dari dia adalah Robert. Pada saat ini, Pak Tuan Flip sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedunya pecah. Mengenai perjamuan malam ini, dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia sudah mengambil keputusan. Jika keadaan bisa tenang kali ini, dia akan segera mengajukan permohonan untuk dipindahkan kembali ke Istana Surgawi di ibu kota untuk bersama Aiden, seorang pria pelanggar hukum. Hatinya benar-benar tidak tahan. Namun, dia cepat. Kecepatan Aiden bahkan lebih cepat lagi. Sepasang bilah petir perak yang sangat halus merobek udara dalam sekejap, mendarat di kepala Diego Duan dan Sendaoru, yang tampak ketakutan. Ini sudah berakhir. Wajah Robert kusam dan tanpa sadar dia bergumam di dalam hatinya. Di aula, semua orang yang bersembunyi di sudut terlihat lebih terkejut saat ini. Aiden ini sebenarnya berani membunuh seseorang. Orang yang paling bersemangat saat ini adalah Teddy Cliff, wajahnya begitu bersemangat hingga memerah, dan matanya begitu seram dan gila. Pada saat ini, bahkan jika dia bersembunyi dan membunuh tanpa mengambil tindakan, Aiden pasti akan mati. Setelah membunuh Diego Duan, bagaimana mungkin Zuiren dari keluarga Duan, yang sudah bertahun-tahun tidak terlihat, melepaskan Aiden? Saat berikutnya, pedang petir yang menyilaukan menimpa mereka berdua. Namun, adegan berdarah yang dibayangkan semua orang tidak muncul. Di depan mereka berdua, pedang perak panjang terbentang, seperti gunung, dengan kuat menghalangi pedang petir. Pedang perak itu berkilauan dengan cahaya, dan terlihat sangat lemah, tetapi memiliki kekuatan yang tak terlukiskan. Berdengung. Pedang itu berdengung. Gelombang air beriak dan langsung bertabrakan dengan cahaya guntur dan kilat. Tes. Sama seperti es dan salju yang mencair, cahaya guntur dan kilat yang sombong langsung dimusnahkan oleh gelombang air pada saat ini. Melihat pemandangan ini, Aiden tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun, malah senyuman muncul di bibirnya dan dia berkata dengan ringan, apakah ini metode pedang hujan keluarga Duan? Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Saat suaranya jatuh, gelombang spiritual yang lembut tiba-tiba muncul dari pedang perak, dan suara tua tiba-tiba terdengar di hati setiap orang. Teman kecilku memujinya. Bab 230, ambil langkahku. Suara ini tenang dan lembut, tapi membawa perasaan aneh yang tak terlukiskan. Semua orang terkejut dan melihat ke arah pedang perak itu, tetapi tidak ada yang terlihat. Robert mendarat di samping Aiden dan melihat pedang perak yang melayang di udara dengan ekspresi terkejut, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya.
Pedang manusia hujan dari keluarga Duan sebenarnya dapat membagi kekuatan spiritualnya menjadi pedang air lemah milik Diego Duan. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin sudah setengah jalan menuju puncak alam transformasi, bukan? Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dalam hati, lelaki tua ini telah mengasingkan diri begitu lama, dan kekuatannya memang meningkat. Pada awalnya, meskipun Zuiren Duan kuat, dia tidak lebih kuat darinya, tapi sekarang, jika dilihat seperti ini, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan orang tua ini. Diego Duan dan Sendauro, yang telah melakukan perjalanan antara hidup dan mati, akhirnya pulih dari keterkejutan dan kengeriannya. Terutama Diego Duan, ekspresinya menjadi sangat bersemangat, dan dia membungkuk hormat pada pedang air lemah yang tergantung di atas kepalanya. Ayah, tolong buatkan keputusan untukku. Diam, bukankah itu cukup memalukan? Saat ini, kepala keluarga Duan yang sebelumnya masih berada di tengah kerumunan, kini terlihat sedih dan tidak berani melawan sama sekali. Karena dia menghadapi alam transformasi puncak milik keluarga Duan, pedang manusia hujan yang terkenal di Sundari. Mata Sendauro tumpul, melihat pedang panjang dengan cahaya di atas kepalanya, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Meskipun dia mendapat banyak informasi, keterkejutan di hatinya masih sulit untuk ditenangkan. Semua orang di aula tampak kaget, penuh kegembiraan dan rasa hormat. Apakah ini suara lelaki tua keluarga Duan yang seperti peri? Menggunakan dewa untuk mengendalikan pedang memang merupakan metode ilahi. Bukankah lelaki tua dari keluarga Duan sudah sangat terampil? Ketika Teddy Cliff melihat pemandangan ini dari kejauhan, dia menatap Aiden dengan ekspresi terdistorsi dan kegembiraan. Saya tidak menyangka lelaki tua dari keluarga Duan memiliki cara ajaib seperti itu. Sekarang, biarkan aku melihat apakah kamu mati. Aiden. Ekspresi Melissa lebih serius dari sebelumnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Aiden tiba-tiba menyerang Diego Duan dan mereka berdua. Saya khawatir Aiden telah menyadari kelainan tersebut dan mengambil tindakan untuk memaksa Zuiren Duan mengungkapkan kekuatan spiritualnya. Sementara pikirannya melonjak di dalam hatinya, dia berjalan ke arah Aiden dan berbisik, "Hati-hati, saya mendengar dari kakek bahwa lelaki tua dari keluarga Duan sudah menjadi master hebat dalam tahap akhir transformasi 5 tahun lalu. Sekarang sudah sepertinya kekuatannya sangat tak terduga." Aiden tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir." Robert juga mengerutkan kening dan melirik ke arah Aiden, lalu melihat ke pedang air lemah yang tergantung, dan akhirnya tidak berkata apa-apa. Pedang air lemah ini dulunya adalah pedang Zuiren Duan, dan kemudian dia menyerahkannya kepada Diego Duan setelah dia maju ke tahap akhir transformasi. Zuiren Duan mampu meninggalkan sedikit gangguan pada pedang air yang lemah ini, mungkin karena dia sudah lama memakainya. Berdengung. Pedang panjang itu bergetar, dan bola cahaya buram muncul samar-samar. Zuiren Duan tua, aku telah bertemu teman kecilku. Aiden tersenyum tipis, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Aiden." Dilihat dari pancaran kekuatan mental ini, kekuatan manusia hujan ini mungkin adalah yang terkuat yang pernah dilihat Aiden sejak dia terbangun dari ingatannya. Sosok buram itu sepertinya merasa sedikit emosional. Teman kecil Aiden memang jenius. Memiliki tingkat kultivasi seperti itu pada usia seperti itu benar-benar membuat orang tua ini malu. Tetapi karena gangguan lelaki tua itu telah dibangkitkan oleh teman kecilnya, bagaimana kalau meminta teman kecil itu untuk menjual mie tipis kepada lelaki tua itu dan mengakhiri masalahnya hari ini? Di mata semua orang yang tumpul, mereka melihat bahwa wajah Aiden tidak berubah sama sekali, tetapi dia tidak punya niat untuk menyerah. Saya sudah lama mendengar bahwa Penatua Duan sangat kuat. Saya sangat senang melihat Anda sekarang, dan saya juga meminta Penatua Duan memberi saya beberapa nasihat. Selama Tuan Duan bisa mengambil langkah selanjutnya, saya akan segera melepaskannya. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Robert sedikit berubah. Ketika dia melihat Aiden lagi, dia memiliki ekspresi yang rumit dan senyuman pahit. Orang ini sangat percaya diri. Melissa mengangkat alisnya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Di sudut aula, semua orang tampak panik. Mereka memandang Aiden dengan wajah mengejek dan mulai berbicara. Apakah aku mendengarmu dengan benar? Aiden ini sebenarnya menantang Tuan Duan. Huff, sombong sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak akan terkalahkan jika menjadi inspektur Istana Surgawi? Ketika Zuiren di Houston menjadi terkenal, anak ini mungkin masih bermain-main di lumpur. Hanya saja Tuan Duan bisa mengambil inisiatif untuk berdamai, itu sudah cukup untuk memberinya muka. Dia masih tidak menerimanya, dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Kelompok cahaya ilusi terdiam sesaat, dan suaranya jelas rendah dan dingin.
Karena aku bersikeras melakukan ini, aku akan menggunakan gangguan ini untuk mempelajari trik pintarku. Aiden tersenyum tipis dan berkata, hati-hati, Pak Tua. Suara itu belum turun. Lampu hijau kabur tiba-tiba muncul di tubuh Aiden, dan auranya meledak tanpa syarat. Dalam cahaya biru, sosok Aiden seperti seorang kaisar surgawi yang berpatroli di dunia, membawa tekanan yang agung. Untuk sesaat, semua orang di aula terengah-engah, dan rasanya seluruh dunia sepertinya tertekan. Pada saat momentum Aiden meledak, kelompok cahaya buram pada pedang air lemah sepertinya memiliki sedikit martabat. Pada akhirnya, cahaya yang semula terang tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Kalian berdua mundur. Diego Duan dan Sendaoru tampak jelek, mengertakkan gigi dan berjalan keluar aula. Berdengung. Di lampu hijau, Aiden maju selangkah. Langkah ini sepertinya mengabaikan jarak ruang, mencapai tepat di atas pedang air yang lemah, dan meninju tanpa kesan apapun. Hindari kejutan. Ledakan. Kekosongan itu tiba-tiba menderu dengan keras. Di bawah tekanan yang sangat besar, udara dalam radius 1 meter di sekitar pedang air lemah tiba-tiba terkompresi ke arah tengah, dan kemudian kekuatan ledakan yang mengerikan mengamuk, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Saat berikutnya, pedang air lemah yang tidak bergerak langsung terbungkus dalam warna perak yang menyilaukan, dan berubah menjadi aliran cahaya perak dalam sekejap mata. Pedang panjang itu menjerit dengan sia-sia, dan energi pedang yang menakutkan itu mengembun sedikit, merobek udara yang menderu dalam sekejap, dan membubung ke langit. Ini bukan tempat untuk berdebat, teman kecil, silakan ikut denganku. Pada saat yang sama ketika suara itu keluar, pedang panjang perak itu merobek kubah dalam sekejap, dan membubung ke atas seperti naga dari 9 surga. Aiden tertawa, dengan semangat juang di matanya. Tubuhnya bergerak dan terbang dalam sekejap, dan atap yang sudah compang camping itu benar-benar terbalik pada saat ini. Robert dan Melissa, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, terbang keluar aula dan mengejarnya. Diego Duan dan yang lainnya mengikuti ketika ekspresi mereka berubah. Saat ini, semua tamu di taman dikejutkan dengan pergerakan di sini, ketika mereka melihat ke arah langit malam, ekspresi mereka sejenak menjadi kusam. Di udara, sosok Aiden diselimuti cahaya hijau, seperti peri. Di seberangnya, puluhan meter jauhnya, pedang perak besar yang panjangnya hampir 10 kaki membentang melintasi langit dan bumi, memancarkan niat pedang yang mengejutkan. Haha, lelaki tua itu sepertinya mengambil tipuan itu dari teman kecilku. Senyuman tipis muncul di bibir Aiden, dan dia berkata dengan tidak setuju, benarkah? Saat berbicara, dia terlihat acuh tak acuh, menunjuk, dan berkata dengan tenang, sok. Berdengung. Pedang perak besar yang awalnya tergantung di udara sepertinya tiba-tiba bergetar hebat pada saat ini, seolah-olah dipegang oleh tangan besar yang tak terlihat. Energi pedang mengamuk di langit, tetapi sulit untuk melepaskan diri, tidak peduli apa. Bersambung.